Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni dengan NIM 24044116664. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat yang berjudul Jaringan Komputer. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berjalan pesat, sehingga jaringan komputer menjadi penting untuk menghubungkan perangkat dan bertukar data. Jaringan komputer digunakan di pendidikan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari karena mempermudah komunikasi, kolaborasi, dan pengelolaan data. Perkembangan modern seperti cloud computing, IoT, 5G, dan keamanan cyber menekankan pentingnya pemahaman jaringan komputer agar penggunaannya optimal, aman, dan mendukung aktivitas sehari-hari. Nah, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat saling bertukar data, berbagi informasi, dan menggunakan sumber daya bersama. Jaringan ini memungkinkan komunikasi lebih cepat, efisien, dan mendukung kolaborasi antar pengguna. Tujuan jaringan komputer. Adapun tujuan jaringan komputer, yang pertama berbagi data dan informasi. Dengan jaringan komputer, pengguna dapat saling bertukar data, informasi, dokumen, atau file dengan cepat tanpa harus menggunakan media fisik seperti flash disk. Yang kedua yaitu berbagi sumber daya seperti printer, scanner, atau penyimpanan yang lain yang dapat digunakan bersama-sama oleh banyak komputer dalam jaringan sehingga lebih efisien dan hemat biaya. Yang ketiga ada komunikasi yang lebih cepat. Keempat, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dan yang kelima, kemudahan pengelolaan data. Data yang tersimpan dalam server jaringan dapat dikelola, dicadangkan, dan diamankan lebih mudah daripada penyimpanan individu. Adapun manfaat jaringan komputer. Adapun manfaatnya yang pertama, efisiensi waktu dan biaya. Dengan berbagi sumber daya dan informasi melalui jaringan, perusahaan atau institusi tidak perlu membeli perangkat yang sama untuk setiap komputer. Jadi, dapat menghemat biaya. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi. Yang ketiga, akses informasi yang cepat dan mudah. Yang keempat, keamanan data. Data yang tersimpan di server jaringan dapat dilindungi dengan sistem keamanan tertentu seperti password, firewall, dan inskripsi sehingga lebih aman daripada penyimpanan lokal. Yang kelima, dukungan terhadap perkembangan teknologi. Nah, jaringan komputer menjadi dasar bagi teknologi modern seperti internet, cloud computing, e-commerce, internet of things, dan komunikasi digital. Selanjutnya ada model jaringan komputer. Model jaringan komputer adalah cara atau pola yang digunakan dalam mengatur hubungan serta pembagian tugas antar komputer dalam sebuah jaringan. Nah, secara umum model jaringan komputer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu client server dan peer-to-peer. Yang pertama, model client server yang terdiri dari server sebagai pusat pengelola data dan layanan, serta klien sebagai pengguna yang meminta layanan tersebut. Karena pengelolaan terpusat, model client server banyak digunakan pada lingkungan perusahaan, perkantoran, dan lembaga pendidikan yang memerlukan sistem jaringan yang berskala besar dan stabil. Yang kedua ada model peer-to-peer. Model peer-to-peer tidak memiliki server sehingga setiap perangkat bisa saling berbagi data dan sumber daya secara langsung. Jenis-jenis jaringan komputer. Nah, jaringan komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan wilayah atau jangkauannya. Nah, secara umum di sini terdapat beberapa jenis jaringan komputer, yaitu ada LAN, MAN, WAN, PAN, dan internet. Yang pertama itu LAN. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area terbatas seperti ruangan, gedung, kampus, kantor kecil, atau warnet. Adapun kelebihan dari jaringan LAN yaitu kecepatan tinggi, biaya relatif rendah, berbagi sumber daya, kontrol dan keamanan, serta mudah dikembangkan. Nah, jika ingin menambah komputer atau perangkat baru, biasanya cukup menambah kabel dan koneksi ke switch atau router. Namun kekurangan dari jaringan LAN yaitu jangkauan terbatas karena LAN hanya efektif untuk area kecil, jadi tidak cocok untuk jaringan jarak jauh. Yang kedua ada ketergantungan pada perangkat keras, biaya awal bisa cukup mahal, dan keamanan tetap perlu diperhatikan.
Meski lebih mudah dikontrol, LAN tetap rentan terhadap virus atau malware jika komputer yang terhubung tidak aman. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network, adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah yang lebih luas dibanding LAN, biasanya satu wilayah atau kota metropolitan. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN agar bisa saling bertukar data. Adapun kelebihan dari jaringan MAN yaitu jangkauan lebih luas daripada LAN, transfer data relatif cepat, efisiensi untuk organisasi besar, dapat digunakan bersama banyak pengguna, dan keamanan data lebih terjaga daripada WAN. Karena area cakupannya yang lebih terbatas atau tidak global, risiko serangan dari luar lebih kecil dibandingkan jaringan luas seperti internet. Adapun kekurangan dari jaringan MAN yaitu biaya pembangunan dan pemeliharaan tinggi. Karena jaringannya itu luas dan butuh infrastruktur besar seperti kabel fiber optik, router canggih, dan switch backbone, biayanya itu mahal. Yang kedua, instalasi rumit dan perawatan teknis sulit. Kalau terjadi gangguan di satu titik utama bisa mempengaruhi banyak LAN yang terhubung. Selanjutnya ada jaringan WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area luas, bahkan antar negara. WAN ini digunakan untuk menghubungkan banyak LAN atau MAN sehingga dapat diakses dari lokasi yang sangat jauh. Adapun kelebihan dari jaringan WAN yaitu jangkauan lebih luas, mendukung komunikasi global, berbagi data dan sumber daya antar wilayah seperti file, aplikasi, bahkan perangkat seperti printer bisa diakses dari jarak jauh. Tetapi WAN memiliki beberapa kekurangan seperti daya sangat mahal, kecepatan bisa tidak stabil, keamanan rentan. WAN rentan terhadap peretasan, virus, dan pencurian data karena diakses banyak pengguna di seluruh dunia. Yang keempat ada PAN, Personal Area Network. PAN adalah jaringan komputer yang digunakan untuk perangkat pribadi dalam jarak sangat dekat, biasanya beberapa meter saja. Kelebihan PAN yaitu jangkauan pendek dan praktis, mudah dikonfigurasi, biaya murah, karena tidak perlu alat tambahan yang mahal karena perangkat modern seperti HP, laptop, dan tablet sudah punya fitur PAN bawaan. Adapun kekurangan dari PAN yaitu jangkauan sangat terbatas karena biasanya hanya efektif dalam jarak beberapa meter saja. Yang kedua ada kecepatan transfer tidak terlalu cepat dan risiko gangguan sinyal. Nah, sinyal Bluetooth atau Wi-Fi bisa terganggu kalau ada penghalang atau perangkat lain yang frekuensinya sama atau mirip. Yang terakhir ada internet. Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan masif menggunakan protokol standar seperti IP. Kelebihan internet yaitu akses informasi tak terbatas. Pengguna bisa menggunakan informasi apapun dari seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Yang kedua, mempermudah komunikasi global dan mendukung pendidikan dan pembelajaran karena banyak sumber belajar online, e-learning, jurnal, dan tutorial gratis yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Adapun kekurangan internet yaitu risiko keamanan dan privasi. Nah, data pribadi bisa dicuri atau disalahgunakan jika tidak hati-hati. Yang kedua, konten negatif mudah diakses, dan yang ketiga, kecanduan internet. Penggunaan berlebihan bisa bikin lupa waktu, menurunkan produktivitas, atau bahkan mengganggu kesehatan mental. Selanjutnya ada topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah pola pengaturan perangkat dalam satu jaringan agar dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik. Nah, di sini ada beberapa jenis topologi. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus itu semua perangkat terhubung melalui satu kabel utama atau backbone. Nah, ini biasa digunakan di jaringan kantor kecil atau laboratorium sederhana. Yang kedua ada topologi star atau bintang. Setiap perangkat terhubung ke hub atau switch sebagai pusat jaringan. Contoh penggunaannya biasa di kantor, sekolah, atau warnet modern.
Yang ketiga ada topologi ring atau cincin. Nah, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya membentuk lingkaran. Contohnya itu jaringan lama di beberapa kantor atau kampus. Yang keempat ada topologi mesh atau jalan. Topologi mesh adalah setiap perangkat saling terhubung langsung dengan perangkat lainnya. Jadi semuanya itu saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Contoh penggunaannya di jaringan militer atau data center yang membutuhkan kehandalan tinggi. Yang kelima ada topologi tree. Topologi tree adalah gabungan topologi star dan bus. Perangkat dikelompokkan seperti batang pohon yang terhubung ke backbone utama. Nah, contoh penggunaannya itu di sekolah atau universitas dengan banyak laboratorium komputer. Yang terakhir ada topologi hibrid. Topologi hibrid adalah gabungan dari dua atau lebih topologi di atas. Kelebihannya yaitu fleksibel, stabil, dan efisien jika dirancang dengan baik. Kekurangannya itu kompleks dan biaya pemasangan lebih tinggi. Selanjutnya ada perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan, mengatur, dan mendukung komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan. Nah, di sini ada beberapa perangkat jaringan komputer. Yang pertama ada hub yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan lokal. Yang kedua ada switch yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer dan hanya meneruskan data ke perangkat yang dituju sehingga lebih efisien. Yang ketiga ada router, berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan, misalnya LAN dengan internet, dan memilih jalur terbaik untuk data. Yang keempat ada modem yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya agar data bisa dikirim melalui media komunikasi tertentu. Yang kelima ada kabel jaringan yang berfungsi sebagai media transmisi data antar perangkat jaringan. Adapun jenisnya yaitu UTP, fiber optik, dan lain-lain. Contoh penggunaannya itu menghubungkan komputer ke switch, ke hub, atau ke router. Yang terakhir ada server. Ini opsional untuk jaringan besar yang berfungsi untuk menyimpan data dan menyediakan layanan bagi klien dalam jaringan. Keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer sangat penting untuk melindungi data, informasi, dan sistem dari ancaman yang dapat merusak atau mencuri data. Berikut adalah beberapa aspek keamanan jaringan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada password dan autentifikasi. Penggunaan password yang kuat dan sistem autentifikasi yang baik membantu membatasi akses hanya kepada pengguna yang berwenang. Yang kedua ada enskripsi data. Enskripsi adalah proses mengubah data menjadi bentuk kode sehingga hanya pihak yang memiliki kunci yang bisa membacanya. Yang ketiga ada backup data, membuat cadangan data secara rutin. Sangat penting agar data tetap aman jika terjadi kerusakan perangkat, serangan virus, atau kehilangan data. Backup bisa dilakukan di server lokal, cloud, atau media penyimpanan eksternal. Yang keempat ada pembatasan akses atau akses kontrol. Nah, di sini kita mengatur hak akses pengguna untuk masuk ke jaringan atau data tertentu, membantu mencegah penyalahgunaan informasi. Misalnya, hanya administrator yang dapat mengubah konfigurasi jaringan, sedangkan pengguna biasa hanya bisa mengakses jaringan atau data yang dibutuhkan. Selanjutnya ada perkembangan dan penerapan jaringan komputer. Perkembangan jaringan komputer terus berjalan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jaringan komputer tidak hanya digunakan untuk berbagi data atau sumber daya, tetapi juga menjadi dasar bagi berbagai inovasi modern. Beberapa perkembangannya yaitu cloud computing yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data dilakukan di server jarak jauh yang bisa diakses melalui internet. Yang kedua ada Internet of Things, jaringan yang menghubungkan perangkat fisik, sensor, dan sistem dengan internet sehingga dapat saling bertukar data. Yang ketiga ada jaringan 5G dan teknologi nirkabel yang memungkinkan kecepatan transfer data lebih tinggi, latensi rendah, dan kapasitas lebih besar. Hal ini membuka peluang untuk inovasi dalam bidang komunikasi, gaming, telemedicine, dan kendaraan otonom. Yang keempat ada keamanan cyber modern. Dengan semakin kompleksnya jaringan dan jumlah pengguna internet, keamanan jaringan semakin ditingkatkan.
Teknologi firewall canggih, enkripsi data, dan sistem deteksi intrusi digunakan untuk melindungi data dari ancaman peretasan malware atau serangan cyber lainnya. Yang kelima, ada jaringan di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan, jaringan komputer digunakan untuk pembelajaran daring atau e-learning, administrasi akademik, dan pengelolaan laboratorium komputer. Dengan jaringan, siswa dan mahasiswa dapat mengakses materi, ujian online, dan platform kolaborasi dari mana saja. Yang terakhir, ada jaringan di dunia bisnis dan industri. Perusahaan menggunakan jaringan komputer untuk sistem ERP, Enterprise Resource Planning, transaksi online, manajemen inventaris, dan komunikasi internal. Jaringan komputer memungkinkan perusahaan beroperasi lebih efisien dan mendukung transformasi digital. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari makalah ini yaitu jaringan komputer memiliki peranan penting dalam kehidupan modern. Jaringan komputer memungkinkan perangkat saling terhubung untuk bertukar data, berbagi informasi, dan menggunakan sumber daya bersama dengan lebih cepat, efisien, dan efektif. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan dari makalah yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.